Pemirsa, kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Malam ini menjelang di peradilan untuk tersangka yang mengebohkan dalam 3 bulan ini, yaitu Freddy Sambo. Saya akan berbincang-bincang dengan pengacara Freddy Sambo, tapi sekaligus juga dengan pengacara Brigadier Barada E atau Barada Richard Eliezer. Saya mulai lebih dulu tentu dengan pengacara Freddy Sambo, yaitu Febri Diansah, yang pindah jalur dari jalur yang mengerikan di KPK, pindah jadi jalur pengacara, dan kayaknya lebih sibuk di pengacara dibanding di KPK. Mas Febri, besok Senin itu sidang perdana akan dibuka ya. Dan menurut saya ataupun yang sampai sekarang berkembang, pasal yang akan dituduhkan itu pembunuhan berencana atau 340 dengan subsidiar mungkin 338. Ya, itu artinya Freddy Sambo menurut polisi, baik polisi maupun jaksa, ia melakukan pembunuhan yang direncanakan lebih dulu, yang ancamannya juga ancaman hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Mas Febri, setuju nggak dengan tuduhan ini? Terima kasih Pak Karni. Pertama, mungkin saya perlu sampaikan, saya masuk tim kuasa hukum Bu Putri Chandrawati. Oh, bukan Freddy. Saya tidak masuk di tim kuasa hukum Pak Ferdy Sambo, namun kasus ini kan saling terkait. Ya, Karena Bu Putri didakwa pasal 340, sama. subsidiar 338, dijuntokan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 Ya. KUHP. Dugaan kami, poinnya di dakwaan jaksa itu untuk Bu Putri adalah 55 ayat 1 ke 1 KUHP tersebut. Betul. Jadi perbuatan bersama-sama. Iya. Tapi ya tentu saja pertanyaan saya tadi juga berlaku ya untuk Bu Putri dan Pak Sambo juga. Mas Febri setuju nggak rumusan pasal itu dikenakan kepada mereka berdua? Justru di persidangan yang dimulai hari Senin nantilah kita akan menguji apakah pasal itu tepat atau tidak dikenakan pada bukan hanya Pak Ferdy Sambo dan Bu Putri, tetapi juga untuk para terdakwa yang lain. Dan kita akan melihat mulai dari pembacaan dakwaan sampai dengan pengujian fakta-fakta di persidangan. Nah, poin kami sebagai kuasa hukum sejak awal memang kami sampaikan bahwa kami akan mendampingi, tapi kami berjanji dengan diri kami sendiri dan menyampaikan juga pada klien bahwa kami akan mendampingi secara objektif. Jadi fokus kami adalah pada fakta-fakta yang muncul di persidangan dan menguji satu fakta dengan fakta yang lain. Agar kita tidak kemudian menjalankan proses hukum ini dengan asumsi, hipotesis, atau hal-hal yang sifatnya sumir. Makanya ketika persidangan dimulai, kami justru sangat senang karena persidangan ini terbuka dan ada ruang yang cukup besar untuk menguji fakta-fakta tersebut. Apalagi dalam beberapa hal sebenarnya ketika saya bicara dengan Pak Ferdy Sambo dengan Bu Putri, mereka sudah mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukan. Apa saja misalnya? Jadi yang perbuatan yang dilakukan tentu diakui, perbuatan yang tidak dilakukan tentu tidak boleh dipaksa diakui. Tapi saya nggak bisa sampaikan secara detail ya. Beberapa poin mungkin yang perlu saya sampaikan adalah ada titik balik sebenarnya. Ketika dulu kita ingat di salah satu fase, kami menyebutnya fase skenario atau fase kebohongan. Kita tahu dan kami juga menyadari ada peran dari klien kami di fase tersebut. Tetapi ada titik balik ketika kemudian ada pengakuan dan bahkan Pak Ferdy Sambo meminta saksi-saksi lain untuk bicara secara benar. Dan masuklah kita pada fase ketiga yang berjalan saat ini, yaitu fase proses hukum. Nah, apa saja kemudian yang diakui nanti tentu harus dilihat dan disampaikan di persidangan. Begitu Bang Karni. Tapi ada poin-poin yang memang harus disadari, harus diakui juga Pak Ferdy